Kita sedaya nomor 3 pun kita binaaken kenikmatan menika katisine ingkang dipun beritahaken. Mugia kanthi kala menika saestu kados kula aturaken kita dados abdan syakura hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Nomor kali pun di antara tambahan nikmat yang akan diberikan kepada kita dengan bersyukur ini kelawan dinaaken kanthi sae menika Allah Subhanahu wa taala bakal nggambelake margi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sahallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sahala mongko gampangaken sapa Allah bihi kelawan liwati dalan nurung ilmu mau ilal jannah gampangaken menuju para surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, sak menika kita sampun lebet tanggal 13 bulan Sa'ban. Bulan Ruah. Datang bulan Sa'ban menika bulan ingkang zaman rumiyin kata-kata itu menika manusa sami milirwa boten gadhaaken menika. Sebab menika bulan ingkang wonten antarane bulan Rajab lan bulan Ramadan. Bulan Rajab niku termasuk bulan haram. Bulan haram menika napa gadhahi keistimewaan amalan-amalan soleh dilipat gandakan pahalanya, berbuat maksiat juga dilipat gandakan. Begitu juga bulan Ramadan lebih-lebih. Di antara 2 bulan ini sehingga bulan Sa'ban itu banyak dilupakan, disepelekan. Padahal bulan Sa'ban ini adalah bulan turfa'u fihil a'mal. Diangkatnya amal-amal kita, dilaporkan oleh para malaikat kiroman katibin, yang mulia-mulia para pencatat, ya'lamu nama ta'malun, ingkang udhaneni ngertosi mangertosi napa kemawon ingkang sampeyan sedaya lampahi. Jadi malaikat katibin itu tahu semua apa yang kita lakukan. Amalan-amalan kita akan dilaporkan. Sehingga ketika amalan-amalan ini dilaporkan, maka Rasulullah SAW suka menggunakan kesempatan ini dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sa'ban adalah berpuasa. Bahkan hampir semua hari digunakan, kecuali sedikit saja yang tidak digunakan untuk berpuasa. Nah, ini apa utamaannya berpuasa terus-menerus ini? Karena kapan hari dilaporkan ini sesungguhnya dirahasiakan. Dirahasiakan apakah tanggal 1, 2 dan seterusnya ini kita tidak tahu. Nomor 2, ini sebagian ulama mengatakan bahwa catatan amal ini akan dilaporkan itu pada tanggal 15-nya. Itu sebagian ulama. Karena di sini ada hadis yang diriwayatkan jadi Sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah mengatakan innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sa'ban. Innallaha satuhune Gusti Allah yattali'u risani ngawat-awati fi lailatin nisfi min Sa'ban ing wengi saking setengah Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Bayang firri jami khalqihi mongko bakal ngapurani sapa Gusti Allah li jami khalqihi marang sakabehane makhluk Allah. Tegese makhluk ingkang mukalaf ingkang boten mukalaf boten utusan.
Mukalane yang diberi beban syariat manumara sapolai dua makhluk yaitu manusia dan jin. Dari bukan manusia tapi jin lijami khalqihi illa li musyrikin angin kejaba wong kang musyrik. Monggo ngantos-antos tenggulan sabar menika kata sangat ritual-ritual yang menjurus pada kemusyrikan. Banyak kepercayaan dengan khurafat, tahayul. Jadi lingkungan kita banyak yang percaya bahwa ketika bulan Sa'ban roh-roh itu keluar turun pulang. Maka disebut bulan ruah. Ruah itu saking ketemu arwah. Sehingga dengan mengadakan nyadran penghormatan leluhur. Nah ini kepercayaan orang itu tidak berdasar, namanya khurafat. Nah khurafat itu kan saking asmatian, nama orang namanya khurafat. Nah khurafat ketika itu, nah suatu ketika pergi terus hilang beberapa hari. Nah hilang istilah zaman sekarang itu dibawa lapor gitu guys. Dibawa jering sana. Dibawa lapor kemudian pulangnya itu cerita-cerita tentang yang dialami di alam jin ketika dibawa lapor itu. Nah banyak orang tidak percaya itu. Wah bohong itu khurafat itu. Sehingga akhirnya terkenal itu berita apa itu yang cerita itu khurafat cerita. Nah akhirnya kata-kata khurafat disematkan untuk cerita-cerita yang bohong. Nah sebagaimana kalau sekarang itu mitro itu. Nah sebab mitro kan aslinya kan saya mitro mana nih? Mitro namanya kan teman gitu. Nah itu karena sering bercerita bohong, ya akhirnya kata-kata mitro disematkan untuk istilah bohongan. Alah mitro. Bohong maksudnya ada mitro itu bukan bohong, itu cuma nama orang. Nah itu khurafat seperti itu khurafat, nama orang yang disematkan untuk cerita-cerita kepada bohong. Nah itu. Nah kita hati-hati dengan ini agar jangan sampai kita terjerembab ke dalam kemusyrikan. Sebab orang yang sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan ini pada malam susah banyak, di mana Allah SWT memberikan keberkahan. Ya, keberkahan di mana kita bisa ngalap berkah ketika berkah. Kalau berkah itu kan sesuatu itu diberi Allah, sesuatu itu kan kadang Allah memberikan keberkahan pada sesuatu. Bisa barang, bisa waktu, bisa orang, ya. Itu bisa ucapan, itu disebut kadang-kadang ada keberkahan. Misalnya bulan suci Ramadan, Allah menentukan syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Maka bagaimana agar kita mendapatkan berkah yang banyak? Ini namanya ngalap berkah. Dengan melakukan amalan-amalan baik sebanyak mungkin. Nah ini susah banget itu berkahnya luar biasa itu, sehingga kita perlu ngalap berkah itu. Di antara apa yang perlu kita lakukan, bebaskan diri kita dari kemusyrikan. Artinya dari ngalap berkah supaya apa? Kita diampuni dosanya. Yang kedua yang akan kita jamin adalah al-munafik. Yang orang-orang yang masih punya sifat nifaq. Monggo ini hati-hati terhadap sifat nifaq. Ciri-ciri munafik apa? Tidak kadzaba, tidak hadasa, kadzaba lamun mendiko borobat mitro. Wa idza ada akhlafa lamun janji menyulayani dia jadi mengingkari. Wa idza tumina khona jika berjanji apa dipercaya jadi amanah berkhianat. Ada satu lagi ciri biasanya tidak Rasul kadang menyebutkan Tuhan wa idza khosoma qadara bersaing bermusuhan fisik. Jadi munafik. Nah ini Rasulullah juga mengatakan illal musyrik wal masakin, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hati-hati dengan masalah permusuhan ini.
sehingga akan menghalangi keberkahan. Karena kalau berkah orang bisa kadang ada namanya musyrik, kedua munafik sedang bermusuhan sebagai dibebaskan dari Islam. Nah, selanjutnya insya Allah kita sebentar lagi tanggal 18 bertepatan dengan 18 Maret sekarang ini Februari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga kita perlu mempersiapkan diri perihal ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, di antaranya agar kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, ya, kita introspeksi diri, melihat diri sendiri, muhasabah, hasibu qoblaan, hasabu, hisablah sebelum kalian dihisab. Umar bin Khattab, kalau kita sering menghisab diri sendiri, maka insya Allah besok ketika kita dihisab kita akan ringan. Dan semoga kita kalau bisa ya hisab yasir. Hisab yasir itu cuma diperlihatkan saja. Ini catatan kamu, ya kamu sana langsung saja. Ya, kalau tadi tanya-tanya masuk surga di hisab, ini cuma diperlihatkan saja. Fa'amman usia jika bahu biyaminihi fasauka hisabahu hisabai yasiro. Barang siapa mendapatkan catatan amalnya dari arah kanannya, amalnya kita atau tengene payau fasau payu hasabu hisabai. Maka nanti hisab dengan hisab yang pertama kali kita menghisab diri adalah yang berkaitan dengan keimanan kita, keikhlasan kita, akidah kita. Jangan sampai kita memusyrikan baik syirik maupun besar. Yang masalah keimanan yaitu Rasulullah SAW bersabda itu, ya, jika kebaikanmu menjadikan kamu senang, tidak yasuruka hasanatuka, terus wa asabka sayi'atuka wa anta mu'min. Jika kebaikanmu membuat kamu senang dan keburukanmu membuat kamu sedih, maka itu beriman, kamu beriman. Maka kalau kita melihat diri sendiri, mengisap diri, saat kita dengar azan kita rasanya senang apa? Rasulullah, ada agamanya, apa? Alhamdulillah, waktu di sholat ngadep Gusti Allah, waktu di bermunajat kita menjadikan hati apa? Istirahat menjadikan kita akan tenang, istirahat menghadap Allah, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Itu Rasulullah SAW itu. Sehingga Rasulullah SAW ketika setelah menghadapi kehidupan, aktivitas kehidupan bermuamalah yang begitu meletihkan, Rasulullah SAW selalu berkata pada Bilal, ya Bilal, arifni sholat. Wahai Bilal, biarkan aku berbahagia bersantai dengan sholat, karena saking bahagianya melakukan sholat. Nah, itu ciri orang beriman itu apa? Berbahagia dengan kebaikan. Nah, ini yang kedua apa? Susah sedih dengan keburukan. Apakah kita senang? Oh, tapi hari ini ada ini sinetron drakor di Korea. Wah, kita senang apa susah ini? Nah, kalau kita memandang itu maksiat, ya, anak kita melihat masuk ini jadwalnya drakornya, anak saya biasanya senang sekali. Wah, kita sedih melihat itu. Nah, ini mencirikan bahwa itu kita itu beriman. Jamaah Allah, fikih ibadah siang Ramadan itu bisa dilihat di fotokopian atau dicatat di depan. Ini lebih lengkap di depan di layar. Secara bahasa siam atau saum adalah semakna dengan imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu sebagaimana firman Allah SWT. Fakuli wasrobi wa qurni aina, makan dan minumlah dan berbahagialah
Ba'imma tawayyibna minal bashar, jika engkau bertemu melihat seseorang ya, ahadan seseorang ya, fakuli inni nadartu lirahmani sawma, maka katakanlah ini sesungguhnya aku nadartu, aku bernadar lirahmani untuk Maha Rahman Allah SWT sawma, nadar berpuasa. Maksudnya puasa ini maknanya menahan apa? Falan ukallimul yauma insiya, maka aku tidak akan berkata-kata pada hari ini insiya kepada seorang pun. Nah ini menahan berkata-kata, ini artinya saum siap menahan secara bahasa. Sama dengan imsak itu. Namun secara istilah, kalau siam itu adalah menahan diri dari makan, minum dan hal yang membatalkan. Mukjirah dari apa? Dari terbit fajar hingga matahari terbenam hingga maghrib. Sedangkan secara istilah ya, kata imsak adalah menahan diri dalam rangka berhati-hati dari makan dan minum dan hal yang membatalkan pula. Ya, menjelang subuh agar jangan sampai terjam subuh. Sudah waktu subuh tidak berhati-hati, makan muncul ada, wah ini kan to'at yang lagi makan, itu nggak ragu. Nah kalau Rasulullah SAW ketika itu kalau sudah gantung di dahar, diteruskan sampai gelap itu, jangan dikeluarkan. Nah ini secara bahasa. Nah secara istilah siapa adalah menahan diri dari muftirat, yaitu hal-hal yang membatalkan seperti makan dan minum, jima, entah dengan disengaja, sejak dari fajar sodik sampai tenggelamnya matahari dengan niat karena Allah SWT. Fajar sodik memang waktu subuh, fajar kali itu sebelum subuh. Hukum dan keutamaan siang Ramadan. Hukumnya wajib ya, sebagaimana dalam firman Allah surat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira sudah paham semua itu ya. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, bunyal Islam ala khamsin, bunya dibangun al-Islam, Islam itu ala khamsin atas 5. Bunya dibangun opo al-Islam, Islam ala khamsin atasnya 5 perkara. Syahadat alla ilaha illallah, pertama bersyahadat syahadat tauhid, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat Rasul. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berkunjung ke Baitullah, melakukan ibadah haji, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Tamim Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari Allah mengatakan, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu as-shalah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab sebagai seorang hamba adalah salatnya. Fa idza jada sholatahu kamilatan kutibat lahu kamilatan, jika didapati salatnya itu sempurna, kutibat maka dicatat lahu baginya kamilatan sempurna. Wa ikana biha nuqsan, jika ada padanya nuqsan kekurangan, Allah Ta'ala berfirman, firman Allah Ta'ala di malaikati, pada para malaikatnya, ungduru, lihatlah, hari abdi minta tolongin, adakah pada hambaku minta tolongin dari sunahnya. Artinya betapa besarnya fungsi sholat sunat. Di antaranya apa? Untuk menambal sholat kita yang wajib apabila kurang. Kalau yang wajib rok ini kita tentunya kurang sekali ya, untuk khusus saja masalah luar biasa beratnya. Nah pas pada sholat sunatnya kita sering bisa khusyuk. Nah ini nanti akan dijadikan untuk menambal sholat wajib kita. Sehingga saat sempurna ditambal dan kurang maka kita aman. Jika soluhat amal bulu. Jika sholatnya beres, maka yang lain-lain dianggap beres. Familahu,
manukiso maka fa'minu lahu maka sempurnakanlah lahu baginya manukiso apa yang kurang min faridotihi dari fardunya. Ini mana koso apa yang kurang manukiso. Summa zakat kemudian zakatnya, summal amalu ala hasbi dzalika, kemudian amal-amal yang lain diperhitungkan seperti itu. Nah ini betapa pentingnya amalan-amalan sunnah. Di samping setelah amalan wajib kita lakukan semua, maka Allah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian amalan sunnah kalau kita dilakukan secara istiqomah akan menjadikan kita menjadi waliullah. Kalau menjadi waliullah, ya, kekasih Allah yang selalu dilindungi, yang permohonannya selalu diijabahi, maka itu harus dengan sholat-sholatnya dilakukan secara amalan sunnahnya harus dilakukan secara istiqomah. Zaman Allah selanjutnya, yang kedua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini di antara keutamaan Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban dan ihtisab, ikhlas karena Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni lahu baginya apa saja taqaddama yang telah lalu min dzambihi dari dosanya. Kemudian selanjutnya kita menghadapi bulan Ramadan adalah kita memasukinya dengan berdoa. Yaitu doa ini dipanjatkan ketika awal bulan. Sekiranya bulan itu bentuknya masih hilal, kita masih perlu memanjatkan. Yaitu tanggal 1, 2, 3. Ini doa ini bukan hanya untuk Ramadan saja, tapi untuk seluruh bulan, yaitu bulan-bulan Hijriyah. Allahumma ya Allah ahillahu munculkanlah hilal alaina pada kami bil yumni dengan membawa keberkahan, wal imani dan iman, was salamati dan selamat, wal islami dan Islam, Rabbi Tuhanmu, wa Rabbuka dan Tuhanmu, Allah adalah Allah. Sampun hafal sudah ini sudah 3 kali pertemuan ini saya membacakan hadis ini, doa ini. Maka kita baca bersama-sama ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbuka Allah. Yang saya baca tapi tiap bulan membaca, yang terbata-bata sedang lupa, barangkali tiap bulan membaca tidak lupa. Ini tiap bulan membaca ini agar apa? Kita mendapatkan apa? Keberkahan, keimanan, selamat dan Islam. Karena 4 kenikmatan ini 4 kenikmatan yang paling pokok ini. Kalau kita sudah mempunyai 4 kenikmatan ini, Masya Allah luar biasa. Jadi diharapkan kita mendapatkan apa? Keberkahan, keimanan, selamat dan Islam. Jamaah Allah, ini keterangan ini. Bolehkah puasa sebelum Ramadan? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yaumal ladzi yashukku fihi faqad aswa al qasim." Man sapa wong shoma kang poso al yauma ing dalem dina alladzi kang yashukku imaman fihi ing dalem dina iku
Bapak moko yakti ngaso duroko sopoman akal koseni bapak ekosi. Barang siapa berpuasa sehari di mana hari itu dilakukan, maka sungguh durhaka pada bapaknya kosi. Hari yang dilakukan itu kapan itu? Hari yang bukan hari tanggal 29-nya itu. Kalau tanggal 30 dilakukan tidak dilakukan. Kalau sudah tanggal 30 mesti itu kan dilakukan. Jadi zaman dulu kan yang digunakan untuk ya dilakukan sehingga belum orang itu belum bisa menentukan sebelum melihat. Melihat atau murah ya paling untuk awalnya ini dan Qurannya dan terang yang bisa baru makanya ketika mau melihat belum orang seperti mereka menduga apa menyempurnakan dan betul besok berarti orang puasa. Nah ini hal yang dilakukan maka berdurhaka pada bapaknya Qasim yang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari Abu Hurairah bersabda berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu aja disini sapa sira kabeh Ramadan ing bulan Ramadan, bisaumin kelawan sedina. Bisaumi yaumin kelawan puasa sedina, pala yaumani utawi rong dina. Ila rajulun amin jaba wong lanang. Karena kan Allah sapa rajul ya suhu biasa puasa soman ing puasa fal ya suhu mongko becik puasa saka wong lanang. Muttafaqun alaih. Ya mampu tadi. Saking asiknya sampai tadi. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, janganlah engkau mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari berpuasa. Ila kecuali seseorang yang biasa berpuasa soman sehari yang berpuasa ya sumu soman berpuasa soman tak puasa maksudnya hal ya semua enggak berpuasa lah kecuali yang biasa berpuasa artinya kalau biasa puasa Daud hari itu pas jatuh puasa Daud agak berpuasa lah kalau pas hari Senin Kemis hari itu Senin atau Kemis maka berpuasa lah begitu maksudnya juga kecuali yang masih punya hutang puasa walaupun tidak terbiasa berpuasa hutangnya masih kurang 2 hari atau sehari maka berpuasa lah. Kapan mulai puasa Ramadan dan kapan berhenti? La tasumu ojo puasa sapa sira kabeh hatta tarawul hilal sehingga tarawul padha presani sapa sira kabeh al-hilal. Wala taftiru lan ojo ngrampungi puasa sira aja buka masa aja Idul Fitri begitu. Hatta tarawul sehingga tarawul presani sapa wong akeh ku ing hilal Idul Fitri. Fa'i mongkolaman humma berawan nutup awan ini mengatasi sira kabeh pak dulu moko kira-kira kanlah lahu marang kok marang dinani. Nah ini perintah Pak kita dilarang berpuasa sampai kita melihat hilal. Berhari raya juga sampai melihat hilal. Jika tertutup apa maka perkira-kirakanlah. Nah kata-kata perkirakanlah itu fahasib maka hitunglah gitu. Tidak hanya kira-kira untung-untungan tidak. Benar alhamdulillah salah ya bagaimana tapi maksudnya dengan hisab. Nah ini hisab yang ngerti Pak Sahlan nanti saja Pak Sahlan yang paham hisab secara mendetail. Nah ini fardu kifayah ini. Fardu kifayah kan bertanya jika ada 1 atau 2 sudah bisa melihat, sudah mewakili kita semua. Nah dalam HPT 1 itu bahwa awal berpuasa itu bisa dengan cara melihat, yang kedua
kisah, yang ketiga persaksian orang yang adil. Ada orang yang adil bertanya, ya, Ustaz, tadi saya melihat. Nah, Rasulullah ketika itu, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah? Ya, kami bersaksi ya Rasulullah. Apa kamu bersaksi bahwa aku Muhammad utusan Allah? Aku bersaksi. Ya, Bilal umumkan. Dulu mudah sekali itu. Ada tidak ada yang melihat, tiba-tiba datang dan mengatakannya Rasulullah, keluar merisani. Nah, ini syaratnya itu dok. Maksudnya syaratnya orang Islam begitu, yang dipersaksikan. Nah, kalau sekarang dipersaksikan kemudian ada apa? Dipersaksikan di hadapan sidang isbat. Nah, ini dasarnya adalah ini. Dan bagi kita itu melihat atau menghitung itu hanya sebagai sarana saja, ya, bukan ibadah mahdhah. Nah, bagi yang menentukan itu ibadah mahdhah itu ngeyel, harus melihat. Sehingga berkumpul para ahli minjen berkumpul. Ini nanti di beberapa tempat kemudian disidangkan. Nah, orang-orang pasti bingung. Nah, itu harisan namanya. Iki periksa itu, periksa orang ya. Terus sidang isbat diisi, pengumuman itu bumi mana jam sana. Padahal urung tunggu sih sahur ya, bukan. Ini besok puasa. Masih udah bingung. Nah, ini kan karena kita melihat sebagai sarana, maka kita menghitung sudah jauh hari. Nah, kenapa kita ini mulai dari bicara alasannya apa? Alasannya ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, nahnu ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsub. Kita itu umat yang ummi, tidak bisa menghitung, tidak bisa nulis. As-sahru hakada wa hakada wa hakada. Bulan ini begini, maksudnya kadang 30, kadang 29 gitu. Nah, ini menunjukkan karena sekarang itu sudah banyak ahli bisa menghitung menulis, sehingga ilahnya yang menjadi penghalang untuk menghitung itu sudah tidak ada. Nah, ini sebagai apa? Sebagai sarana saja, sebagai wasilah untuk mengetahui kapan bulan Ramadan. Nah, intinya adalah mengetahui bulan Ramadan. Kalau mengetahui maka harus berpuasa begitu. Nah, ini wasilah namanya. Maka itu wasilah itu dari Muhammadiyah termasuk perkara dunia. Perkara dunia itu semuanya itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, ini dalam istilah gerakan tasdid dalam arti muamalah amal dunia, wasilah itu adalah apa? Pembaharuan. Nah, itu adalah dinamisasi. Nah, terus kemudian di Samsudin mengatakan itu kan ada kaidah, ada kata mutiara mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimil wal akhdhu bil jadidil aslah. Nguri-nguri kebiasaan yang terdahulu yang baik dan mengambil yang lebih baik, itu rumusnya. Namun di Samsudin tidak hanya itu, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih, nguri-nguri perkara kang apik ya, orang-orang dulu. Tidak hanya wal akhdhu tapi wal ittikhadhu. Kalau akhdhu itu mengambil, ittikhadhu itu membuat hal yang baru yang lebih baik. Nah, itu tasnya kita itu di situ. Jadi kreatif, tidak hanya menerima pendapat saja, tapi bagaimana kita membuat pendapat, membuat acuan. Nah, dengan itulah adanya KHGT. Nah, KHGT ini muncul pendapatnya dari warga kita Muhammadiyah yang alhamdulillah diterima di Turki itu, yang digunakan sekarang ini. Kapan mulai puasa Ramadan? Dari BH ke KHGT, nah ini perkembangannya. Di Inter Muhammadiyah, metode atau kriteria penyusunan kalender telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Mulanya Muhammadiyah menggunakan kriteria istimewa
qoblal ghurub dari tahun 1950 sampai 1960-an. Kemudian menggunakan kriteria imkan ru'yah sebagai jalan tengah antara hisab dan ru'yah. Nah, ini yang digunakan pemerintah sekarang ini. Muhammadiyah dulu menggunakan tahun 70 sampai 80-an. Kemudian ini diambil oleh pemerintah. Kalau dulu pemerintah itu menggunakan ru'yah murni itu. Nah, sekarang ini cara ini digunakan pemerintah. Nah, kalau kita yang mengawali menggunakan, kalau sekarang meninggalkan. Ya, ini karena itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ittikhadhu. Nah, ittikhadhu itu menciptakan, membuat bil jadidil aslah yang baru, yang lebih baik. Selanjutnya beralih ke kriteria wujudul hilal untuk mendapatkan kriteria yang pasti secara ilmu pengetahuan 9 tahun sampai 20 wujudul hilal. Terakhir 2004 kemarin Muhammadiyah beralih ke kalender Hijriah global tunggal. Nah, sekarang yang digunakan di kalender itu KHGT. Nah, ini kapan kita mulai? Bahwasanya sekarang dia tanggal 14 ya. Jadi kemudian kapan kita kapan niat puasa? Rasulullah SAW bersabda, "Malam yusmi asyama qoblal fajri fala siyamalah." Man sapa wong lam yusmi ora netepake asyama puasane qoblal fajri sadurunge fajar, fala siyamalah maka ora ono siyama puasa iku maujud, ora ono iku lahu kadhe wong kang ora netepake. Iki Europea sebenarnya. Siapa yang tidak menetapkan puasanya sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah kalau tidak ada niat. Dan kapan niatnya? Sebelum fajar. Malam boleh tidak setelah tarawih? Boleh, yang penting tidak malam sebelum fajar. Ya, daripada pagi-pagi lupa niat, malam saja mau tidur kita lihat besok mau pasar kita hati-hati. Atau kalau di saudara kita itu tarawihnya itu setelah tarawih itu membaca bersama-sama niatnya itu dipimpin imamnya. Nah, waitu shomahoti dengan ada bisa kita depan hadis sanatillahi ta'ala. Nah, itu bareng-bareng. Nah, kita akan cukup nggak sendiri-sendiri saja. Nah, ini untuk puasa wajib dan puasa yang disandarkan dengan yang wajib. Yang disandarkan dengan wajib itu nyarutan puasa wajib. Kedua apa? Muasaati wajib, punya saudara meninggal dunia masuk dalam puasa, atau punya anak maka walinya memuasakannya, itu harus dimulai sebelum fajar. Jangan puasa nadar. Tapi kalau puasa sunat boleh setelah fajar. Dan pagi belum makan apa-apa. Wah, itu biasanya puasa Senin lupa tidak niat. Masa di hari Seninnya alhamdulillah nggak makan apa-apa kan malam. Tak puasa baiklah. Nah, itu boleh itu langsung puasa. Itu kalau puasa apa? Puasa sunat. Tapi puasa wajib tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita tidak niat di bulan Ramadan? Ya tetap tidak boleh makan kita, namun jangan dihitung. Yang isu orang niat makan apa kayak isu orang sahur maning. Batal baik tidak boleh. Harus sampai maghrib, tapi jangan dihitung besok jangan dihitung. Tetap apa? Tetap nyarukan masukkan puasanya. Paham ya? Kemudian sahur. Waktunya waktu sahur yang utama adalah beberapa saat sebelum adzan subuh. Ini paling utama.
Ngan Anas dari sahabat Anas ngan Zaid dari Zaid bin Sabit putrane Sabit radhiyallahu anhu mugia ridhoni sapa Allah anhu saking sahabat Zaid qol ngendika tasahharna mangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur sapa ingsun mangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng sarane Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumakoma banjur ngadeg ila salat itu marang salat kultu takon sapa ingsun Anas takon Zaid kam kana bainal adani was sahur kam iku piro kana ono bainal adani di dalam antarane adan was sahuran sahur kol diko kodro khamsina ayat kodro padane sekirane khamsina ayat 50 apane ayatan ayati berarti kira-kira 50 ayat Rasulullah SAW berhenti sahur. Nah kira-kira 50 ayat itu antara 10 sampai 15 menit kira-kira itulah. Kira-kira. Nah inilah yang dijadikan standar pusat kita itu sekarang itu mengambil 10 menit. Nah saya kira-kira bacaan berapa ayat? 50 ayat. Dulu kan begitu. Kira-kira berapa lama nih? Kira-kira ya dua kali purnama lah. Dua kali purnama berarti 2 bulan. Kira-kira berapa? Kira-kira sejauh naik tangga itu. Nah, kira-kira selama lutu apa dulu? Lutu gandum 2 mun misalnya. Nah, ini dulu perkiraan semacam sebagai menentukan waktu. Kalau sekarang kan jam berbeda dengan jelas. 2 keutamaan sahur. Fasluma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatas sahri. Berbeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah ini utamanya. Inna barakatun aqakumullahu iyaha mala tadamu. Bukan tad'u, tadamu. Kalau tad'u artinya memanggil, tadamu meninggalkan. Inna sesungguhnya sahur itu barakatun berkah. Aqakum maringi kuping sira kabeh sama Allah Gusti Allah. Iyaha sahur fala tadamu mongko aja ninggalake sapa sira kabeh ing sahur. Sahur itu berkah ya. Maka kita perlu ini mengejar berkahnya. Istilahnya apa mengejar berkah tadi? Ngalap berkah. Kata-kata ngalap berkah jarang kita pakai ya. Yuk ngalap berkah dari karena keberkahan itu ada pada orang. Rasulullah SAW kan badannya saja penuh berkah itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu apapun dari Rasul itu berkah. Bahkan istilahnya sisa minumannya itu buat rebutan para sahabat. Nah itu Rasulullah. Nah kalau orang-orang kan kita tidak tahu itu, sehingga perkiraan saja orang lain itu. Nah kita tidak pernah mengalami berkah dengan tokoh-tokoh kita kalau kita tidak pernah. Inilah ini. Nah ini ada pada waktu keberkahan ini bisa ada waktu sahur makan, bulan puasa itu waktu. Yang kedua ada pada benda misalnya air zam-zam. Air zam itu diberkah, air berkah. Maka kita lihat apa saja mau zam-zam 5 ribalah. Air zam-zam ini tergantung niate obat jadi obat, niate bagian warak jadi warak, niate dari sehat jadi sehat. Nah itu ngalah berkah no air zam-zam. Ada pada apa lagi? Ada pada perkataan, ucapan. Nah, perkataan Nabi Muhammad, doanya itu kan penuh berkah.
Sehingga kalau kita ingin berdoa, kalau doa yang sama, kita cari Rasulullah dengan kita ada gunungan. Nah, ini karena ngalap berkah dengan ucapannya kan jadi Rasul. Nah, ini seperti itu namanya ngalap berkah. Nah, di sahur ada keberkahan, jangan kok tinggalkan iman-iman ini. Makan dan minum dan kok batal puasa ini. Makan dan minum infus. Ini sudah lebih dari 2 menit. Ini WhatsApp dari maaf ini. Ini bisa dibaca nanti di rumah masing-masing. Ini apa? Fotokopiannya. Ini yang rinci singkat siang Ramadan. Nanti yang belum jelas bisa menanyakan pada admin, kepada takmir. Insya Allah kita bahas bersama, kita jawab ketidakpahaman kita. Semoga puasa kita dimudahkan oleh Allah SWT. Kita diberi apa tadi permohonan kita, keberkahan, kesehatan, keimanan, dan keislaman. Kalau kita sudah mendapatkan itu, ya nanti kita melaksanakan namanya, insya Allah bulan Ramadan kita akan diberi kemudahan oleh Allah SWT, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT. Kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.